Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, dari saudara kita bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, saya termasuk kategori orang yang rajin beribadah, tapi istri dan anak-anak saya sangat sulit saya arahkan untuk beribadah seperti saya. Apa yang harus saya lakukan kepada mereka? Terima kasih atas penjelasannya. Baik saudaraku, saudara-saudara yang saya muliakan, khususnya yang memiliki pertanyaan ini dan juga saudara-saudara yang mengalami kondisi seperti ini, saya pahamkan kepada saudara bahwa saudara tidak bisa membebani ibadah kepada istri dan anak-anak saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah berjuanglah saudara itu untuk memastikan bahwa saudara ini adalah ahli surga. Saya ulangi ya saudaraku, janganlah saudara membebani ibadah kepada istri dan anak-anak. Yang perlu saudara lakukan adalah pastikan bahwa saudara ini adalah ahli surga. Dengan memastikan bahwa saudara itu adalah ahli surga, maka kalau saudara mempelajari bagian-bagian Al-Quran, saudara akan menemukan bahwa pada saat seorang suami itu telah menjadi ahli surga, maka istri dan anak cucu itu akan dikumpulkan di surga yang sama. Ini adalah rahmat Allah. Ini pahami saudaraku ya. Kalau saudara ini adalah ahli surga, maka selesailah sudah urusan akhirat. Kenapa? Karena istri dan anak cucu saudara itu akan berada di surga yang sama. Tapi dengan catatan bahwa istri dan anak-anak saudara itu meyakini bahwa saudara itu berada di jalan Allah. Hanya itu saja, meyakini. Dan anak-anak, istri dan anak-anak itu memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak keimanan. Hanya itu saja yang perlu dilakukan oleh istri dan anak-anak kita. Dengan menjaga itu saja, maka kelak di akhirat itu akan dikumpulkan dengan saudara, di mana surga yang saudara tempati. Mereka bahkan malaikat memohon kepada Allah untuk memasukkan juga bapak ibu kita ke surga yang sama. Dan karena malaikat yang meminta, Allah pun mengijabah. Allah tidak menolak. Sehingga begitu saudara ini, pahami saudara, begitu saudara ini menjadi ahli surga, maka ini adalah keberhasilan yang sangat besar. Kenapa? Istri, anak-anak, bahkan cucu kita
bahkan bapak ibu kita, bapak ibu mertua kita, seluruhnya akan berada di surga yang sama. Sehingga sekarang pahami ini saudara, bahwa yang harus saudara lakukan sekarang adalah pastikan bahwa saudara ini adalah ahli surga dan jaga, karena kami memahami bahwa berjuang untuk menjadi ahli surga itu sulit. Tapi begitu sudah mencapainya, menjaganya itu lebih sulit. Karena banyak saudara-saudara itu, saudara-saudara kami sendiri khususnya yang bersama kami, dia telah mampu mendudukkan diri sebagai ahli surga, tapi pada akhirnya mereka tertipu dengan kehidupan dunia ini yang pada akhirnya mereka keluar dari keimanan, keluar dari kemuliaan-kemuliaan Allah. Yang kalau itu terjadi, itu sangat sulit bagi mereka untuk kembali lagi kepada kemuliaan iman dan kemuliaan akhlak yang pernah dicapainya. Seakan-akan ada benteng bagi mereka untuk kembali lagi kepada kemuliaan iman dan kemuliaan akhlak. Sehingga ini saudara ini pelajaran yang sangat berharga yang harus juga saudara pahami, bahwa begitu saudara menempatkan diri, mendudukkan diri sebagai kekasih-kekasih Allah, sebagai ahli-ahli surga, saudara harus berhati-hati. Saudara tidak boleh lagi kembali kepada jalan kedoliman, kembali lagi ke belakang. Karena pada saat saudara itu kembali ke belakang, maka saudara akan mengalami sesuatu kondisi yang sangat sulit bagi saudara untuk saudara kembali kepada keimanan. Itu saudara dari pertanyaan saudara tentang bagaimana saudara berlaku kepada istri dan anak-anak pada saat istri dan anak-anak itu tidak bisa beribadah kepada saudara. Dari pertanyaan saudara ini intinya, cukuplah saudara yang berjuang menjadi ahli surga, dan saudara tidak perlu membebani istri dan anak-anak saudara untuk melakukan ibadah yang sama seperti yang saudara lakukan. Cukuplah anak-anak itu berada dalam kekuasaan saudara, berada dalam jalan-jalan keimanan, dan meyakini saudara bahwa saudara ini berada di jalan Allah. Itu saja wujud, maka kelak istri dan anak-anak saudara itu akan dikumpulkan di surga yang sama bersama saudara di mana saudara itu berada. Itu saudara, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberikan manfaat kepada saudara dan juga kepada saudara-saudara yang lain yang mengalami kondisi ini. Demikian saudara-saudara yang saya muliakan, khususnya kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada, semoga rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.